Kenapa di sini peringatan, memperingati biar kita ingat. Selain berada di bulan haram ini, otomatis seluruh waktunya, seluruh waktu kita itu dalam keadaan haram, suci. Maka di bulan Muharram ini mencetak itu sebenarnya. Jadi mencetak daripada batin-batin yang kuat itu. Batin-batin yang selalu membersihkan diri, yang selalu mensucikan. Maka hal-halnya yang negatif tidak bakal menghinggapi di kehidupan kita. Allah memfasilitasi. Jadi di 12 bulan itu ada 4. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu agar bisa terus mensucikan diri juga, agar hidup kita menjadi sejahtera. Karena kesejahteraan tanpa kekuatan batin itu akan sia-sia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertepatan dengan 1 Muharram. Apa bedanya bulan Muharram sama bulan lain? Bulan Muharram itu bisa dikatakan bulan haram. Tahu? Yang pernah dengar cerita apa haram artinya? Masjidil Haram, baju ihram apa baju ihram? Takbiratul ihram apa? Tuh haram-haram semua tuh, apa artinya haram? Haram itu artinya suci. Jadi kalau bahasa makrifat itu namanya alam lahud. Kalau dari bawah nih ada namanya nabat. Nabat itu dunia pohon. Ada yang di atasnya namanya an'am. An'am itu hewan. Ada di atasnya lagi nasib kita. Kata alam manusia. Bawahnya lagi jabarut. Jabarut itu alam jin. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang di atasnya lagi alam malakut. Alam malaikat. Di atas lagi paling tinggi alam lahud. Alam lahud ini masih bisa terjangkau ketika kamu bisa melakukan di bulan haram. Apapun yang kamu lakukan di bulan haram, kebaikan itu akan dilipat gandakan. Baju ihram, suci kan? Menghadap Allah dalam keadaan suci. Ta'abudan wariko. Jadi dia itu sebagai penghambaan. Sampai nggak ada jahitan. Apa maksudnya? Maksudnya lurus. Nggak ada belok-belokan. Jadi udah kain aja. Ta'abudan wariko. Sampai nggak ada wangi-wangian. Terus ada Masjidil Haram, masjid yang suci. Haram itu arba'atun hurum, salah 1 dan 4 bulan haram. Selain Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab, ada Muharram di situ. Kenapa bertepatan di bulan ini? Kenapa dikatakan tahun Hijriah? Kapan dihitungnya? Semenjak Rasulullah hijrah dari Mekah ke mana? Ya, kalau yang Madinah sekarang, kalau dulu namanya Yathrib, maka itu dihitung sampai sekarang. Sekarang 1448. Jadi kamu tidak perlu menempuh sampai tadi alam lahud. Kamu masih bisa kamu lakukan di saat kamu memakai baju ihram ketika umroh atau ketika haji. Di sana ada tanah suci, disebut apa? Tanah suci. Ada masjid suci. Kemudian ada bulan suci. Kalau nggak bisa ke Mekah, bisa di sini. Itu sebenarnya peringatan agar kita supaya ingat. Apakah orang itu dijamin suci ketika hatinya kotor berada di sini? Belum tentu juga. Apakah yang mati di Mekah otomatis surga? Belum tentu juga. Kenapa di sini peringatan, memperingati biar kita ingat. Selain berada di bulan haram ini, otomatis seluruh waktunya, seluruh waktu kita itu dalam keadaan haram, suci. Maka ketika Rasulullah mendirikan masjid pertama, la masjidun usisa alak taqwa, itu dulu ada itu. Rasulullah membuat masjid, kemudian ada orang yang buat masjidnya dekat. Tujuannya bukan orang-orang itu bersujud, tapi apa? Buat persaingan. Maka yang diterima oleh Allah itu la masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi yang tadi itu adalah simbol tuh. Ada baju ihram, kemudian ada tanah haram, ada masjid haram, kemudian ada bulan, itu sebagai simbol
agar simbol-simbol itu dibawa di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita tidak bisa ke Mekah, kita masih bisa berada di di bulan haram. Setiap hari juga bisa ada takbiratul ihram. Maka orang yang menyambungkan diri di tadi yang saya sebutkan tadi itu dalam keadaan haram, suci. Keburukan tidak bisa menerpa dia. Maka harapannya di bulan ini semoga dosa kita yang tahun lalu dihapus semua. Amin ya robbal alamin. Maka inilah bulan penyucian. Maka wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang yang selalu membersihkan. Jadi kalau orang sudah selalu membersihkan, dia sudah mengambil pelajaran dari baju ihram, mengambil pelajaran dari tanah haram, mengambil pelajaran dari Masjidil Haram, bulan haram, takbiratul itu sudah seperti itu. Maka ketika itu terjadi, asasnya satu, dasarnya alat takwa. Maka nggak ada gangguan. Maka rizki pun akan pengaruh dengan ini. Kelancaran rizkimu akan terjamin ketika batinmu selalu mensucikan diri. Bukan merasa suci ya, tapi selalu membersihkan diri. Maka ini menjadi penopang. Betapa banyak orang kayanya hanya sebentar, orang banyak duitnya hanya sebentar, cuman habis itu bocor lagi. Maka orang kaya itu butuh kekuatan. Sama saja ketika miskin juga sama. Lebih baik kuat di kaya apa kuat di miskin? Kaya dong. Jadi lebih baik kuat di kaya. Maka di bulan Muharram ini mencetak itu sebenarnya. Jadi mencetak daripada batin-batin yang kuat itu. Batin-batin yang selalu membersihkan diri, yang selalu mensucikan. Maka hal-halnya yang negatif tidak bakal menghinggapi di kehidupan kita. Allah memfasilitasi. Jadi di 12 bulan itu ada 4. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu agar bisa terus mensucikan diri juga, agar hidup kita menjadi sejahtera. Karena kesejahteraan tanpa kekuatan batin itu akan sia-sia. Kesejahteraan kalau tidak diwariskan ke anak cucu akan sia-sia. Siapa yang mendoakan kita ketika sudah meninggal? Otomatis anak cucu yang kuat dong. Maka orang yang mensifati ini itu sama saja orang bertauhid bil asma was sifat. Orang yang bertauhid dengan asma'nya Allah dan sifatnya Allah. Maka ini poin penting dari 1 Muharram. Meskipun kita tidak bisa jauh-jauh, misalkan mau ziarah ke Mekah, kita masih bisa di sini. Sesuai kemampuan kita. Tergantung kita menyambungkan atau tidak. Gitu ya. Saya kira sampai di sini. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.